Nah, melihat anaknya yang seperti itu, otomatis Tarji sama istrinya ini panik gitu kan. Dek, kamu kenapa dek? Kamu lihat apa dek? Jadi selain Indah ini nangis, matanya merem terus sambil tangannya nunjuk-nunjuk ke atas. Bapak, ibu, itu apa? Adik takut. Dan beberapa menit setelah itu, Indah yang tadinya tidur sangat pulas, tahu-tahu dia bangun. Posisinya langsung duduk sambil tangannya nunjuk-nunjuk ke arah Tarji. Ibu takut bu. Melihat anaknya yang seperti itu, Tarji sama Yeni ini langsung panik. Dan begitu ditanya, Dek, kamu ini kenapa? Kamu lihat apa? Ditanya berkali-kali, Indah ini nggak jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kisah Misteri. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan cerita. Cerita ini dibagikan oleh seseorang yang bernama Tarji. Dia menceritakan tentang kejadian yang pernah dia alami sewaktu dia bekerja di salah satu warung sate yang ada di daerahnya. Menurut keterangan Tarji, banyak sekali kejadian aneh saat dia bekerja di warung itu. Sampai-sampai anaknya Tarji sendiri pernah dijadikan target tumbal dari pesugihan Bapak Wewe yang dimiliki juragannya. Sebelum masuk ke ceritanya, terima kasih buat teman-teman yang udah ngedukung Mr. Manyun. Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Dan buat teman-teman yang baru mampir ke channel ini, silahkan like, subscribe, dan aktifkan loncengnya agar teman-teman gak ketinggalan video terbaru dari Mr. Manyun. Ingat, jangan ada misteri di antara kita. Inilah Kisah Misteri. Seperti biasa, semua nama dan tempat kejadian yang ada di dalam cerita ini udah kita samarkan. Hal ini demi menjaga privasi dari semua pihak yang terkait yang ada di dalam cerita ini. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Ya Tuhanku, aku berlindung kepada Engkau dari bisikan-bisikan setan, dan aku berlindung pula kepada Engkau ya Tuhanku dari kedatangan mereka kepadaku. Oke, kejadian yang dialami Tarji ini berawal di sekitaran tahun 2013. Saat itu Tarji ini udah menikah, istrinya bernama Yeni. Mereka juga udah dikaruniai seorang anak yang waktu itu masih berusia 3 tahun. Sebut aja namanya Indah. Awalnya Tarji ini bekerja sebagai OB di salah satu perusahaan swasta yang ada di daerahnya. Tapi di tahun 2013 dia mengundurkan diri karena ada beberapa faktor yang membuat Tarji ini ngerasa udah nggak nyaman kerja di perusahaan itu. Beberapa hari setelah keluar dari pekerjaan itu, Tarji ini mulai bingung. Secara dia ini cuma tamatan SMP, sehingga nggak mudah untuk mendapat pekerjaan yang hasilnya itu setara UMR. Jadi waktu itu Tarji ini udah ngirim banyak lamaran, tapi rata-rata spesifikasinya itu minimal lulusan SMA. Seiring berjalannya waktu, udah selama 3 bulan itu Tarji ini belum juga dapat pekerjaan. Sampai akhirnya istrinya ini ngomel-ngomel, Mas, udah 3 bulan loh, kamu itu nggak kerja. Mau makan apa nanti kalau kayak gini terus? Ya sabar toh dek, aku kan juga udah berusaha nyari. Halah, nyari dari zaman Indonesia belum merdeka, sampai udah merdeka kayak gini aja belum dapat kok. Udahlah, kerja apa adanya aja, nggak usah di pabrik apa di perusahaan. Lagian kamu itu cuma lulusan SMP mas,
Mana mungkin kamu keterima? Masih mending dulu ada perusahaan yang mau terima kamu jadi OB. Giliran udah kerja malah keluar. Iya dek, sabar. Ini juga lagi mikir. Terserah kamu aja lah mas, kebanyakan mikir. Pokoknya aku udah nggak mau lagi minta uang ke ibu. Setelah mendapat omelan dari istrinya, 5 hari setelah itu, akhirnya Tarji ini mendapat pekerjaan di salah satu warung sate yang ada di daerahnya. Warung sate itu emang terkenal laris, selain enak, lokasi warungnya juga sangat strategis. Sebut aja pemilik warung itu bernama Pak Slamet. Saat itu, Pak Slamet ini udah punya 3 karyawan. Dan setelah ketambahan Tarji, total karyawan yang ada di warung sate milik Pak Slamet itu ada 4 orang. Singkat cerita, setelah kerja di situ selama 2 minggu, Tarji ini mulai ngerasa ada yang aneh dengan warung sate milik Pak Slamet itu. Jadi hampir sering ada pembeli yang ketika mereka udah sampai di rumah, uangnya itu pada hilang. Waktu itu sekitar jam 9 malam, di saat ada pembeli yang mau bayar, karena karyawan yang lain masih pada sibuk, akhirnya Tarji ini yang terima uang itu. Dan setelah dikasih kembalian, kurang lebih 1 jam, tiba-tiba pembeli itu datang lagi. Maaf mas, tadi uang kembaliannya udah dikasihkan belum ya? Loh, udah kan bu? Ibu tadi kan beli 2 porsi tanpa lontong, iya kan? Uangnya 100.000, terus tak kasih kembalian 70.000, 50-an sama 20 ribuan, iya kan bu? Iya sih, aku juga inget. Tapi dompetku kok nggak ada uangnya ya? Waduh, coba dicari lagi bu, lupa naruh kali. Udah tak cari mas, kalaupun nggak masuk dompet, pasti uang itu ada di dalam tas mas. Ya udah kalau gitu maaf ya mas. Selain adanya uang kembalian yang pada hilang, ada juga pembeli yang mereka itu tiba-tiba kehilangan semua uang yang ada di dompetnya. Nah, di saat hal itu diketahui sama Pak Slamet, Tarji ini malah kena marah. Tarji, coba kamu sini. Oh iya, ada apa pak? Dengar-dengar kamu sering dapat komplainan dari pembeli ya? Setelah itu karena Pak Slamet juga nggak setiap hari ada di warung, akhirnya Tarji ini cerita. Dan begitu selesai cerita, Pak Slamet ini bilang, Mas Tarji, kalau kamu kerja di sini, kamu itu nggak usah ramah sama pembeli. Aduh, nanti kalau pelanggannya pada kabur gimana pak? Udah, kamu nggak usah khawatir. Pasti laris kok warung ini. Justru kalau kamu ramah, bikin orang yang kehilangan uang, ngiranya hilangnya itu di warung ini. Keterangan dari Pak Slamet waktu itu membuat Tarji ini ngerasa kebingungan. Secara mana ada sih pelanggan suka dengan pelayanan yang kurang ramah. Tapi setelah dijalani kurang lebih 1 bulan, perkataan Pak Slamet itu emang benar. Hal itu terbukti dari nggak ada lagi orang yang komplain masalah uang hilang. Hari-hari pun berlalu hingga ada satu kejadian. Waktu itu sekitar jam 10 malam. Di saat Tarji ini baru nyuci piring di belakang, tiba-tiba dia ini nyium bau anyir. Sebelumnya di area warung dia nggak pernah tuh nyium aroma kayak gitu. Beberapa detik setelah itu dia ngerasa kalau di belakangnya kayak ada orang. Ah, mungkin itu salah satu temanku kali, pikir Tarji waktu itu. Begitu ditengok ke belakang, emang betul di situ ada Fauzi, salah satu karyawan yang ada di sana. Nah, ngelihat ada Fauzi di belakang sambil terus nyuci piring, Tarji ini bilang, Zi, habis ini warungnya kita tutup aja yuk. Lagian udah mulai sepi nih. Setelah ngomong kayak gitu, ditunggu beberapa detik, Fauzi ini nggak jawab. Zi, alah, kui kuping ngopo centelan. Ngomong udah kenceng kayak gini kok nggak denger loh, heran. Akhirnya Tarji ini nengok lagi ke belakang. Padahal di situ masih ada Fauzi. Jadi posisinya Fauzi ini membelakangi Tarji. Seakan-akan dia itu baru ngambil beberapa gelas yang ada di sana. Akhirnya dengan masih nyuci piring, Tarji ini bilang, Zi, kamu kayak nyium bau anyir gak sih? Lagi-lagi Fauzi ini gak jawab. Zi. Begitu ditengok ke belakang, ternyata Fauzi ini udah gak ada. Nah, beberapa menit setelah itu, selesai nyuci piring, di saat Tarji udah berada di ruang depan, dia tanya, Zi, kamu ini ditanya kok diem aja loh. Hah? Kapan kamu nanya aku? Barusan pas kamu di belakang. Di belakang? Dari tadi aku di sini woi. Loh, bukannya kamu tadi ngambil gelas di belakang Zi?
Enggak, dari tadi aku nggak ke belakang. Lagian ngapain ngambil gelas? Wong itu di depan masih ada gelas banyak kok. Wah, jangkrik kecoak kepala buntung. Terus yang aku ajak ngomong tadi siapa ya? Entah siapa yang salah, ku tak tahu. Setelah itu Tarji ini cerita ke semua karyawan yang ada di sana tentang kejadian yang barusan dia alami. Nah, di saat itu tiba-tiba kepalanya Tarji ini kejatuhan cicak. Ajar. Diinjek tuh sama Tarji. Seketika itu Tarji ini ngelihat ke atas, dan begitu pandangannya ke atas, dia ngelihat ada sebuah benda yang digantung, ukurannya sebesar kepalan tangan. Karena penasaran dengan benda itu, akhirnya Tarji ini tanya, "Itu benda apaan sih? Emang kamu baru lihat apa?" "Iya, baru ngeh aku kalau ada benda kayak gitu." Setelah itu Fauzi dan teman yang lainnya ini cerita kalau dulu Pak Selamat itu pernah bilang benda itu adalah aksesoris warung yang sengaja digantung di situ. Dan kita semua yang ada di sini itu nggak boleh pegang ataupun membuang benda itu. Akhirnya Tarji ini ya bilang, "Apaan aksesoris kok kayak gitu? Bagus enggak, jelek parah." Kurang lebih jam setengah 11 malam, akhirnya warung itu pun ditutup. Di tengah perjalanan pulang, jadi jarak warung sama rumahnya Tarji ini kurang lebih 5 km. Dan sebelum masuk ke kampung, terdapat jalan yang kanan kirinya itu pohon jati. Sesampainya di jalan itu, nggak tahu kenapa, motor yang dikendarai Tarji ini tiba-tiba mogok. Bensin masih banyak, servis juga rutin. Kenapa ini motor hari ini aneh banget loh. Akhirnya dengan terpaksa Tarji ini dorong motornya. Dan kurang lebih beberapa menit setelah itu dia ngeliat kalau di belakang ada sorot lampu yang jaraknya itu kurang lebih 300 meter dari lokasinya Tarji. Wah, ada motor tuh. Lumayan nih, bisa minta tolong dorongin motorku. Tapi setelah ditunggu kurang lebih 5 menit, seakan-akan motor yang ada di belakang itu kayak nggak jalan. Jadi sorot lampu itu jaraknya segitu terus. Akhirnya Tarji ini mikir kalau mungkin orang itu mau ke sawah kali. Tapi beberapa detik setelah itu, begitu ngelihat ke arah depan, kurang lebih jarak 100 meter, tiba-tiba muncul lampu warna merah, yang nggak lain itu adalah lampu belakang motor. Seketika itu, Tarji nengok lagi ke belakang. Ternyata sorot lampu yang dari belakang tadi itu udah nggak ada. Loh, kalaupun itu motor jalan, terus lewat mana? Secara jalannya itu cuma satu. Nah, sejak saat itu Tarji ini mulai takut. Badannya udah merinding semua. Wah, jangan-jangan itu motor setan kali. Tapi ngapain motor setan di sini? Harusnya kan di pasar malam. Nah, begitu lampu warna merah tadi udah nggak kelihatan, Tarji pun langsung dorong motornya lagi. Dan kurang lebih 20 menit, di saat udah masuk kampung, ada salah satu tetangga yang waktu itu baru pulang dari pos ronda. Sebut aja namanya Pak Ilyas. Ngelihat Tarji yang waktu itu dorong motor, Pak Ilyas ini tanya, "Loh, kenapa Ji motornya?" "Ya kalau didorong kayak gini berarti mogok lah Pak." Iya, santai, nggak usah emosi. Maksudnya mogok karena apa? Kehabisan bensin apa gimana?" "Nggak tahu nih, bensin masih banyak kok." "Lah kenapa tadi nggak telepon Pak Idi aja? Suruh dorongin. Tuh orangnya masih di pos ronda tuh." "Gimana mau telepon? Baterai juga habis kok." "Ya wes, rasa nesu. Raimu dadi welik ngono kok." "Ya udah, coba sini motornya." Nah, anehnya begitu di starter sama Pak Ilyas, motornya Tarji ini langsung nyala. Wah, emang motor setan ini kok. Setelah itu Tarji juga menanyakan tentang motor yang misterius itu. "Pak Ilyas, sebelum aku tadi ada motor yang lewat sini nggak Pak?" "Ada tadi Pak No sama istrinya, tapi udah jam 10 tadi." "Bukan, maksudnya sekitar jam 11 ke atas." "Kayaknya nggak ada deh, terakhir ya Pak No tadi." Setelah itu HP-nya Tarji ini bunyi. Saat itu juga sambil jalan ninggalin Tarji, Pak Ilyas ini bilang, "Oh alah Tarji, udah stres kamu ternyata ya. HP masih bisa ditelepon, bilangnya baterai habis." Waktu itu Tarji udah nggak nanggepin omongan dari Pak Ilyas. Jadi Tarji ini udah sibuk nerima telepon dari istrinya itu. "Halo Mas, kok belum pulang sih? Selingkuh ya?"
Oh, selingkuh raimu kui. Motor barusan mogok gini kok. Lah itu ada suara motor. Dek Yeniku sayang, barusan udah dibantu sama Pak Ilyas. Ini udah nyala. Ya udah toh, cepet pulang. Udah gatel ini loh. Oke, Pangeran Tarji segera meluncur. Sesampainya di rumah, karena udah seminggu nggak mengeluarkan santan ke Yeni, jadi sebelumnya Yeni ini datang bulan, dan kebetulan malam itu udah selesai. Sehingga mereka berdua pengen melakukan hubungan itu. Tapi begitu aktivitas itu dilakukan, tiba-tiba Indah ini nangis. Dan nangisnya itu kayak orang yang ketakutan. Nah, melihat anaknya yang seperti itu, otomatis Tarji sama istrinya ini panik gitu kan. Dek, kamu kenapa dek? Kamu lihat apa dek? Jadi selain Indah ini nangis, matanya merem terus sambil tangannya nunjuk-nunjuk ke atas. Bapak, Ibu, itu apa? Adik takut. Nah, sambil terus nenangin anaknya, 3 menit setelah itu, tiba-tiba terdengar suara seperti benda jatuh, yang itu berasal dari ruang dapur. Biar. Oh, itu apa ya mas? Nggak tahu, suaranya kok kayak piring kebanting ya? Yaudah sana dilihat mas. Begitu dipastikan sama Tarji, ternyata emang betul. Jadi di lantai dapur itu udah berserakan pecahan piring. Karena banyak beling yang ukurannya sangat kecil, sehingga kakinya Tarji ini nggak sengaja nginjak pecahan beling itu. Waktu itu Tarji nggak langsung beresin pecahan piring itu, tapi dia kembali lagi ke kamar untuk melihat anaknya. Dan beberapa detik setelah itu, Indah ini udah nggak nangis lagi. Nah, begitu udah mulai tenang, ketika ditanya, ternyata Indah ini ngeliat kalau di ternit kamar itu ada sosok yang mukanya sangat menyeramkan. Rambutnya acak-acakan, pakaiannya compang-camping. Dan yang paling aneh, dadanya itu panjang. Tapi sosok itu menghilang bersamaan dengan suara piring yang ada di dapur. Malam itu pun berlalu, akhirnya keinginan Tarji sama Yeni untuk Ika-ika kimochi belum terlaksana. Dan kurang lebih jam 2 siang, sesampainya Tarji di warung, Fauzi ini tanya, Ji, itu kakinya kenapa? Kok pakai kaos kaki? Oh, ini tadi malam nginjek pecahan piring. Lah, emang kenapa? Pecahan piring kok diinjek? Istrinya kalau marah sambil mecahin piring ya? lambemu zizi. Beberapa menit setelah itu, Pak Selamat ini datang ke warung. Tapi yang jadi aneh, sikap Pak Selamat yang tadinya biasa aja, hari itu nggak tahu kenapa, seakan-akan juraganya itu kayak nggak suka ngeliat Tarji. Dan kurang lebih jam 4 sore, di saat Pak Selamat ini mau pulang, tiba-tiba Tarji ini dipanggil. Ji, coba kamu sini deh. Oh iya, gimana Pak? Kalau kamu mau tetap kerja di sini, kamu jangan macam-macam ya. Macam-macam gimana maksudnya Pak? Setelah itu Pak Selamat diem dan langsung pergi. Wah, ini juragan aneh banget loh. Orang nggak punya salah apa-apa kok diancam. Jangan-jangan ada hubungannya sama motor setan itu. Nah, kurang lebih jam 8 malam, waktu itu ada pembeli, seorang bapak-bapak. Dia bawa anak kecil yang usianya sekitar 9 tahun. Tapi yang jadi aneh, anak kecil itu kayak nggak nyaman berada di warung itu. Dia selalu bilang ke bapaknya sambil nunjuk-nunjuk ke atas. Pak, kita nggak usah makan di sini, Pak. Kita nyari warung yang lain aja, Pak. Beberapa saat setelah itu, bapaknya ini bilang ke Tarji, maaf, Mas, warung ini punya siapa ya? Punya Pak Selamat, Pak. Gimana ya, Pak? Oh, ya udah, nggak apa-apa. Maaf, satenya udah dibikinin belum ya? Ini baru dibakar, Pak. Habisnya berapa, Mas? 30.000, Pak, 2 porsi. Oh iya, ini uangnya. Tapi satenya nggak jadi ya mas? Loh, kalau nggak jadi nggak usah dibayar, nggak apa-apa Pak. Biar nanti buat pembeli yang lain aja. Udah, nggak apa-apa kok. Melihat sikap anak kecil itu, Tarji dan semua karyawan ini pada bingung. Selain Tarji sendiri penasaran dengan benda yang ada di warung, begitu melihat orang yang tadi masuk ke salah satu warung bakso yang ada di sana, akhirnya Tarji ini nyamperin bapak-bapak itu. Maaf Pak, boleh ngobrol sebentar nggak Pak? Setelah itu bapak-bapak ini keluar dari warung bakso itu. Tarji ini mulai tanya, maaf Pak, kalau boleh tahu tadi anaknya kok ngeliatin ke atas terus,
Ada apa ya, Pak? Masnya ini namanya siapa? Ada hubungan apa sama Pak Slamet? Oh, saya Tarji, Pak. Saya cuma karyawan yang kerja di warungnya Pak Slamet aja, Pak. Jadi gini, Mas. Anak saya ini kebetulan bisa ngelihat makhluk yang gak kasat mata. Nah, di dalam warung tempatnya Mas kerja itu ada sosok itu. Sosoknya kayak gimana ya, Pak? Tapi jangan terlalu dipercaya ya, Mas. Wong aku sendiri juga nggak tahu kok. Kalau bilangnya anak saya tadi sih, di atas ada sosok perempuan. Rambutnya kusut, mukanya serem, pakaiannya lusuh, sama katanya sih dadanya panjang sampai ke lutut. Kok seperti yang dilihat anak saya tadi malam ya, Pak? Tapi posisinya di rumah. Setelah itu, bapak-bapak ini manggil anaknya, dan begitu keterangan dari Tarji ini disampaikan ke anaknya, anak kecil itu bilang, "Om, hati-hati kalau kerja di situ. Sosok itu suka sama anak kecil. Dari kemarin udah ngikutin Om terus. Terus, Om suruh gimana, Dek? Nanti kalau Omnya udah sampai rumah, jangan langsung pegang anaknya. Kalau bisa, ke kamar mandi dulu, Om. Bersih-bersih apa wudhu dulu, Om." "Oh, iya, Dek. Makasih ya, Dek." Setelah selesai ngobrol sama mereka, sesampainya di warung, Tarji ini langsung menceritakan tentang keterangan dari si anak kecil itu ke semua karyawan yang ada di sana. Tapi begitu selesai cerita, tiba-tiba Tarji sama yang lainnya ini mencium bau anyir. Bau itu sangat menyengat, dan beberapa saat setelah itu, benda yang katanya aksesoris yang ngegantung di warung tiba-tiba gerak-gerak sendiri. Tapi gerakannya itu nggak beraturan. Logikanya kalau benda yang bergerak ngegantung gitu ya, gerakannya itu ke kanan kiri gitu ya. Tapi waktu itu benda yang ada di sana itu gerakannya seperti ini, kayak nggak beraturan seperti itu. Dan kurang lebih jam setengah 11 malam sampai warung itu ditutup, benda itu masih gerak. Di tengah perjalanan pulang, sesampainya di jalan yang kanan kirinya pohon jati, lagi-lagi motor yang dipakai sama Tarji ini tiba-tiba mogok. Di starter berkali-kali tetap aja nggak nyala. Nah, melihat kondisi itu, begitu mau telepon ke salah satu tetangganya untuk minta bantuan gitu ya, baterai yang tadinya penuh tiba-tiba habis. Malam itu Tarji sangat ketakutan. Akhirnya dengan terpaksa dia mendorong motor dengan agak sedikit lari. Tapi kurang lebih dorong motor selama 1 jam, seakan-akan Tarji ini masih berada di tempat yang sama. Logikanya dengan jarak yang nggak begitu jauh, mungkin setengah jam udah sampai di perkampungan. Nah, di situ Tarji ini mulai putus asa. Dia duduk di tengah jalan sambil terus baca sebisanya. Beberapa menit setelah itu, tiba-tiba tercium bau anyir seperti yang ada di warung. Waktu itu sosok Tarji yang biasanya arogan, seketika dia ini nangis, dan nangisnya itu sampai sesenggukan. Ini gimana? Akhirnya karena emang nggak bisa berbuat apa-apa, Tarji ini pasrah sambil mencoba dorong motornya lagi. Nyampe ya syukur, nggak nyampe ya nunggu pagi. Dan baru jalan beberapa langkah, tiba-tiba Tarji ini udah nyampe di depan gapura kampung. Perasaan tadi kampungnya belum kelihatan deh. Ini kok udah nyampe gapura ya? Di situ Tarji ini udah seneng. Begitu motornya di starter, nyala motornya, Cuk. Sesampainya di rumah, Tarji ini lupa sama pesan dari si anak kecil itu. Jadi begitu dibukain pintu sama istrinya, dia langsung lihat anaknya yang waktu itu tidur di kamar. Setelah ganti baju, Tarji sama istrinya ini ngobrol. Dan beberapa menit setelah itu, Indah yang tadinya tidur sangat pulas, tahu-tahu dia bangun. Posisinya langsung duduk, sambil tangannya nunjuk-nunjuk ke arah Tarji. Ibu takut, Bu. Melihat anaknya yang seperti itu, Tarji sama Yeni ini langsung panik. Dan begitu ditanya, "Dek, kamu ini kenapa? Kamu lihat apa?" Ditanya berkali-kali, Indah ini nggak jawab. Dia terus nangis, dan beberapa saat setelah itu, Indah ini bilang, Nggak mau. Aku nggak mau ikut. Aku nggak mau, Ibu. Nah, saat itu juga tiba-tiba terdengar suara yang sangat keras. Dia
Suara itu berasal dari ruang tengah. Begitu dilihat sama Tarji, ternyata gelas yang waktu itu ada di meja ruang tengah tahu-tahu udah pecah. Setelah itu Tarji baru teringat dengan pesan si anak kecil yang ada di warung tadi. Walah, iya ya, harusnya aku tadi tuh wudhu dulu, apa cuci muka dulu. Aduh, lupa aku. Setelah itu Tarji langsung ambil air wudhu dan sesampainya di kamar, Indah ini udah diem. Dek, kamu tadi tuh lihat apa sih, Dek? Sama kayak yang kemarin, Pak. Sekarang udah pergi. Udah, tadi tangannya Adek mau ditarik, tapi tadi ada cahaya putih di situ. Terus orang itu hilang. Nah, di saat suasana udah agak tenang, Tarji yang biasanya sholat cuma di hari raya, malam itu dia sama istrinya langsung sholat isya. Singkat cerita, keesokan harinya Tarji ini mulai cerita sama istrinya tentang warung sate milik Pak Slamet itu. Dan kurang lebih jam 7 pagi, Tarji ini sowan ke Pak Kiai untuk diajak ke rumahnya. Beberapa menit setelah itu, di saat Pak Kiai udah berada di rumahnya Tarji, Pak Kiai itu tanya, Mas Tarji, Bapak Ibu masih ada? Masih, Pak. Kapan Mas Tarji jenguk Bapak Ibu? Udah 2 tahun kayaknya, Pak. Kalau telepon nggak pernah. Bapak Ibu udah sepuh, Pak. Nggak bisa pegang HP. Loh, kan lewat tetangganya bisa, toh. Setelah itu Pak Kiai ngelus-ngelus kepalanya Indah. Dek, kakekmu itu sayang sama kamu. Setiap malam dia selalu berdoa untukmu supaya dijauhkan dari jin dan mara bahaya. Semoga sehat, semoga umur panjang dan lancar rezekinya. Besok jenguk kakek ya. Nah, mendengar kata-kata itu, Tarji ini seketika langsung nangis. Dia baru sadar kalau udah 2 tahun itu dia belum jenguk orang tuanya. Padahal jarak tempat tinggal Tarji dengan orang tuanya itu kurang lebih 5 jam perjalanan. Setelah mendapat wejangan dari Pak Kiai itu kurang lebih jam 11 siang, setelah ngobrol sama istrinya, hari itu juga Tarji ini memutuskan untuk nggak masuk kerja dulu. Dia pengen ngajak anak istrinya untuk mengunjungi orang tuanya. Dan begitu telepon ke Pak Slamet untuk minta izin gitu ya, yang nerima telepon ini bukan Pak Slamet, melainkan saudara dari istrinya Pak Slamet. Nah, dari situlah Tarji ini mendapat kabar kalau tadi malam jam 12 Pak Slamet ini meninggal dunia. Akhirnya siang itu Tarji melayat dulu ke rumah Pak Slamet, dan kurang lebih jam 1 siang Tarji dan keluarganya meluncur untuk menjenguk orang tuanya. Sesampainya di sana, bapaknya Tarji yang infonya sempat nggak bisa jalan kurang lebih 4 bulan, begitu melihat kedatangan anak dan cucunya, bapaknya ini langsung sehat. Dia bisa jalan. Singkat cerita, setelah kepergian Pak Slamet, teror sosok jin yang biasa kita sebut dengan Wewe Gombel itu udah nggak ada. Dan 2 minggu setelah itu, dengan sedikit modal dari orang tuanya, Tarji ini mulai buka usaha makanan ringan. Hingga saat ini kehidupan Tarji dan keluarganya alhamdulillah udah lebih dari cukup. Oke, itulah cerita kiriman dari Tarji. Semoga kisah ini bisa menjadikan pelajaran buat kita semua. Kekuatan doa dari orang tua pasti ada, dan sayangilah mereka selagi masih ada. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.